Oke teman-teman, di sini kita akan mulai untuk proses setup atau instalasi project Laravel kita untuk pertama kali. Nah, di sini buat teman-teman yang belum pernah install Laravel atau setup Laravel, nah teman-teman saya saranin untuk pertama teman-teman harus download server PHP-nya kita atau server MyAdmin, PHP MyAdmin untuk MySQL-nya untuk bisa menjalankan projectnya kita nanti di localhost ya teman-teman ya. Nah, karena kita di sini kita belajarnya dari awal Nah, di sini saya saranin teman-teman untuk download XAMPP. Teman-teman install XAMPP aja ya teman-teman ya. Karena kebanyakan pemula memakai ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh pakai XAMPP. Nah, di sini saya udah install. Nanti bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah saya anggap teman-teman sudah berhasil install untuk SAMPP-nya, teman-teman boleh jalanin. Nah, teman-teman boleh langsung klik admin nih. Admin. Nah, ini untuk proses SAMPP-nya kita. Nah, di sini teman-teman boleh lihat nih. Di SAMPP ini ada versi PHP versi 8.2. Nah, di sini PHP versi 8.2 lah yang akan kita gunakan. Minimal 8.2 ya, teman-teman ya. Karena kita akan menggunakan Laravel versi 12 seperti itu teman-teman. Oke, nah kemudian teman-teman harus install Composer. Nah, coba kita buka, teman-teman boleh buka text editor teman-teman. Oke, text editornya. Nah, di sini teman-teman coba untuk lihat PHP, teman-teman boleh base-nya pakai CMD ya teman-teman ya. Di command prompt. Nah, teman-teman boleh cek PHP-nya teman-teman versi berapa. PHP -v ya teman-teman ya. Sini pakai PHP versi 8.2. Nah, teman-teman boleh install Composer sama Node.js dan lain-lain. Nah, untuk Laravel, teman-teman nggak perlu setup ini lagi nih. Composer, Node.js, dan lain-lain. Nah, teman-teman di Laravel itu sudah disediakan ya. Instalasinya. Nah, teman-teman boleh, kalau teman-teman menggunakan Windows, nah, teman-teman cukup ini nih, running ini. Nah, ini. Cukup jalankan ini aja, teman-teman langsung bisa setup atau install Laravel ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman cukup langsung jalanin ini, Composer dan lain-lain semua langsung terinstall. Nah, ini teman-teman langsung install PHP, Composer, dan juga install npm, node dan lain-lain gitu teman-teman. Teman-teman cukup jalanin ini. Ini kalau Windows, nah kalau di macOS cukup jalanin ini. Kalau di Linux, teman-teman jalanin ini. Oke. Nah, setelah berhasil jalanin ini, nah teman-teman tinggal nih Composer Global Recoil. Nah, teman-teman tinggal jalanin untuk Laravel installernya. Nah, ini secara global ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman berhasil untuk install ini, Composer ini, nah teman-teman cukup jalanin ini, Laravel new example. Nah, Laravel new, nah nama projectnya kita apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi nih setelah teman-teman kita balik lagi nih untuk instalasinya. Nah, ketika ini setelah selesai install ini, teman-teman untuk ngecek komposernya nih, tinggal jalanin aja komposer, klik enter. Nah, kalau begini, nah berarti teman-teman udah berhasil menginstal komposernya ya teman-teman ya. Karena ini adalah komposer ini itu package awal untuk kita bisa menginstal Laravelnya kita. Seperti itu teman-teman. Oke, komposer global teman-teman install. Saya udah install. Kemudian langsung kita coba ini, Laravel new example app. Kita copy. Nah, di sini kita kasih nih Laravel new. Kita akan buat, karena kita projectnya laundry, kita akan coba nih nama projectnya kita Laravel laundry. Nah, teman-teman tinggal enter. Nah, di sini kita dipilih nih.
kita mau pakai starter kit atau enggak gitu. Nah, teman-teman boleh pelajarin starter kit itu apa. Nah, di sini kita akan belajar benar-benar belajar dari awal ya, teman-teman ya. Nah, setidaknya teman-teman harus tahu, sudah tahu base-nya gitulah, teman dasarnya dalam penggunaan Laravel itu mulai dari awal memang benar-benar bersih nih, nggak punya starter kit dan lain-lain. Nah, ketika nanti teman-teman ingin mengembangkan lagi, ingin lebih cepat, nah teman-teman boleh pakai starter kit ini. Nah, di sini kita pakai non dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai framework testingnya enter aja. Kita nggak punya repository ya. Kita nanti jangan langsung buat repo dulu, kita no aja. Oke, sini dia lagi install ya. Lagi install. Nah, di sini kita lihat nih Laravel Laundry. Nah, ini ada Laravel Laundry. Nah, di sini dia lagi proses instalasi. Nah, kita tunggu aja ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini kita akan pertama kali nih setelah kita berhasil install project yang kita, sini kita disuruh mau pakai database apa gitu teman-teman ya. Nah, by default Laravel itu udah sediain kita SQLite ya teman-teman. Nah, karena kita di sini mau pakai MySQL, teman-teman tinggal klik aja nih di sini MySQL. Nah, teman-teman boleh pilih MySQL ya teman-teman. Enter. Nah, di sini teman-teman mau langsung migrasi atau enggak gitu. Langsung aja ya. Nah, di sini kita migrasinya ada default dari Laravel ya, itu table user, cache sama jobs. Nah, teman-teman langsung install aja. Kita yes. Nah, di sini langsung auto kita langsung auto di create database-nya kita namanya Laravel Laundry menggunakan SQL. Nah, kalau kita cek nih di database-nya kita. Nih, kan di sini tadi nggak ada ya Laravel Laundry nih. Nah, nggak ada Laravel Laundry. Nggak ada ya teman-teman ya. Laravel Laundry. Nah, kalau kita refresh. Nah, dia langsung ada nih. Ini Laravel Laundry. Kalau kita buka, nah ini. Ini adalah base database settingan default dari Laravel gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita udah berhasil install Laravel yang kita. Nah, di sini kita langsung buka aja nih. Kita pergi ke foldernya tadi, ada di Laravel Laundry folder. Nah, kita udah di project Laravel Laundry tadi ya teman-teman ya. Kita lihat INV-nya. Nah, dia mengarah ke Laravel Laundry gitu teman-teman. Oke. Nah, setelah kita install, kita cek lagi nih. Nah, katanya setelah install, nah teman-teman jalanin npm install, npm run build gitu teman-teman, dan composer run dev gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman boleh jalanin ini, atau boleh enggak, boleh iya gitu teman-teman. Nah, karena by default, kalau kita lihat nih, nah by default, Laravel itu udah pakai namanya Tailwind. Nah, ini. Nah, dia langsung udah disetting nih, pakai Tailwind nih. Nah, dia langsung udah disetting pakai Tailwind gitu teman-teman. Nah, jadi kita harus butuh install ini. Install dan run build. Kita coba install dulu. Kita ke sini, terus kita buka terminalnya kita. Nah, kalau di VS Code itu cara membuka terminal tinggal kontrol backtick ya teman-teman ya. Backtick itu di sebelah kiri angka 1 di keyboardnya teman-teman, atau boleh lihat di ini ada view. Nah, view dia di terminal nih. Tinggal ditekan aja. Nah, dia langsung muncul. Nah, teman-teman boleh ke pilih nih CMD. Oke, terus teman-teman tinggal copy aja nih yang tadi npm install dan npm run build, kemudian tekan enter. Oke, kita udah berhasil install
build-nya untuk keperluan database-nya kita dan package-nya kita. Ini kita clear dulu. Oke, nah teman-teman tinggal jalanin ini nih, Composer Run Dev gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah pakai Laravel versi 11 ke bawah, nah teman-teman mungkin bukan Composer Run Dev ya, atau mungkin teman-teman pernah PHP Artisan Serve, atau enggak npm run dev gitu. Nah, itu semua sudah langsung di-include di dalam Composer Run Dev ini. Dia di dalam Composer Run Dev ini, dia langsung running itu PHP Artisan Serve, npm run dev, Q-nya udah jalan juga gitu teman-teman. Pokoknya semualah langsung sekali jalan dengan cukup satu perintah ini gitu teman. Oke, kita coba ya. Composer Run Dev. Coba kita Composer Run Dev, kita enter. Nah, nih teman-teman boleh lihat nih. Nah, dia langsung running. Dia langsung npm run dev-nya juga langsung running gitu teman-teman. Oke, ini diabaikan aja ya teman-teman ya. Kita fokus ke servernya kita sama npm run-nya kita. Nah, kalau kita buka ini nih. Kita buka. Oke. Nah, di sini Laravel-nya kita strukturnya sudah berhasil kita install ya teman-teman ya. Nah, di sini kita udah berhasil install Laravel-nya kita. Kalau kita lihat lagi, ini kita close aja ya. Kita close. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Ini ada app, bootstrap, config, database. Ini bootstrap ini bukan framework CSS ya, teman-teman ya. Nah, bootstrap ini isinya providers untuk menambahkan providernya, kemudian app. Nah, di app ini untuk nambahin routing baru, kalau teman-teman punya route baru, kemudian middleware. Nah, di sini teman-teman untuk membuat middleware, kemudian with exception. Nah, di sini untuk custom page errornya kita gitu. Contohnya kalau error 404 mau diarahin kemana gitu errornya gitu teman-teman. Inilah untuk isi dari bootstrapnya. Nah, di dalam app ini ada HTTP, model, sama provider. Model ini untuk isinya database-nya kita akan di dalam ini semua. Kemudian HTTP ini untuk isi dari controller yang akan kita buat. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada config. Config yang akan kita gunakan defaultnya by Laravel. Ini nggak usah kita ganggu ya. Kemudian ini database untuk proses migration. Data factory ini untuk data dummy, kemudian seeder. Oke, di sini node module ini untuk library dari package. Nah, kita ini folder public, resource views. Nah, ini views-nya kita. Views ini ya, teman-teman ya. Nah, ini view ini. Nah, ini untuk route-nya kita dari web. Nah, jadi kan kita ini untuk route-nya, route default-nya ini dia mengarah ke view welcome. View welcome ini ada di resource views. Nah, welcome ini teman-teman. Oke. Kemudian isinya ada storage untuk nyimpan datanya kita. Ini untuk tes, untuk unit testingnya, sama ini vendor untuk nyimpan package-package dari PHP-nya kita teman-teman. Oke, untuk strukturnya Laravel yang kita kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita udah berhasil untuk install Laravel ya teman-teman ya. Ini kita udah berhasil untuk install Laravel yang kita. Nah, buat teman-teman yang masih gagal untuk install Laravel, teman-teman boleh diskusi di Discord-nya kita ya teman-teman ya. Untuk Discord-nya nanti teman-teman boleh cek di bio-nya kita ya teman-teman ya. Oke, untuk setup project Laravel yang kita udah tadi dasar MVP-nya kita gitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk route, controller, dan view gitu teman-teman. Jadi ini route nih, yang atas ini namanya kita bilang aja route ya teman-teman ya. Ini adalah route atau URL. URL ini by default kan seperti ini nih. Nah, kita mulainya dari route dulu gitu teman-teman. Nah, route dulu kalau dia slash itu default home base-nya gitu teman-teman. Nah, dia mengarah ke mana? Nah, dia mengarah ke view.
Karena by default Laravel itu belum buat controller ya teman-teman ya. Dia langsung ke view welcome. View welcome itu ada di resource view ini. Nah, jadi dia kan kalau di sini kita bilang dasar routing controller and view ya teman-teman ya. Atau ini nih. Nah, konsep MVC-nya ketika user minta sesuatu, dia langsung kan ke controller gitu teman-teman. Nah, sementara ketika dia minta view ini, kan dia langsung ke view nih. Nah, ini default dari Laravel-nya gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas konsep MVC-nya seperti apa gitu teman-teman. Oke, kita udah berhasil install. Kita udah belajar untuk routing sama controllernya. Nah, sekarang kita akan coba lanjut untuk Livewire. Cara instalasinya gitu teman-teman. Oke. Nah, kita udah berhasil install Laravel.